Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Agustin dengan NIM 22631017. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 5A dengan mata kuliah Hukum Arbitrase Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Sucipto Febrianto ME. Selanjutnya, penjelasan mengenai analisa sebuah sengketa pada wan prestasi akad murabaha dengan studi kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di BMT Berkah Madani di Kota Depok. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Berkah Madani Kota Depok adalah lembaga keuangan mikro syariah dengan penerapan dan pelaksanaan pembiayaan akad murabaha di BMT Berkah Madani Kota Depok. BMT Berkah Madani memberikan pembiayaan akad murabaha kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan untuk digunakan sebagai modal usaha. Rata-rata yang mengajukan pembiayaan sudah memiliki usaha yang telah berjalan. Adapun pembiayaan tersebut digunakan untuk membeli barang yang telah disepakati antara BMT dan permohon pembiayaan. Setelah calon anggota atau nasabah pembiayaan sudah memenuhi syarat yang ditentukan BMT Berkah Madani untuk pembiayaan murabahah terpenuhi, selanjutnya menandatangani akad persetujuan kedua belah pihak. Dan apabila nasabah terjadi cedera janji atau wan prestasi, nasabah harus menerima semua konsekuensi dan ketentuan yang berlaku yang sesuai dengan isi perjanjian. Kemudian, setelah akad tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka pihak BMT segera memesan barang yang diminta nasabah. Jika barang uniknya hanya satu dan barang tersebut mudah atau tersedia untuk BMT, maka pihak BMT yang akan membelanjakannya. Tetapi apabila barang yang diminta cukup banyak dalam skala besar, pihak BMT hanya memberikan uang atau mewakilkan kepada nasabah untuk membelanjakan sesuai kesepakatan akad yang sudah dilakukan di awal. Selanjutnya, modal pembiayaan murabaha yang diberikan kepada nasabah yaitu 70% dari nilai likuidasi, jaminan, atau agunan sebagai bentuk terhindarnya dari gagal bayar atau wan prestasi. Dan ketika modal tersebut telah diberikan kepada nasabah, maka secara penuh menjadi tanggung jawab dan harus digunakan untuk permodalan dan sesuai dengan perjanjian suatu akad. Selanjutnya, margin keuntungan ditentukan di awal perjanjian dengan pembagian atau persentase sesuai kesepakatan pihak BMT dan anggota. Kemudian, jumlah nominal uang akan diberikan setelah nasabah menjadi anggota yang memiliki rekening akad pembiayaan murabaha. Ada dua faktor penyebab terjadinya wan prestasi pembiayaan murabaha pada BMT Berkah Madani Kota Depok. Wan prestasi atau pembiayaan bermasalah seringkali terjadi pada lembaga keuangan syariah. Maka dari itu, pertimbangan dan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pembiayaan perlu dijalankan dengan benar. Faktor terjadinya wan prestasi pun berbeda-beda, seperti faktor internal dari lembaga keuangan syariah itu sendiri maupun faktor eksternal seperti dari nasabah lembaga keuangan syariah tersebut. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Dari faktor internal ada dua penyebab terjadinya wan prestasi. Yang pertama dari pihak pegawai BMT itu sendiri. Dalam hal ini yang bertugas untuk menganalisis setiap transaksi atau pembiayaan yang akan diberikan, dalam pelaksanaannya seringkali kurang teliti dan kurang cermat dalam proses penilaian calon nasabah sehingga mengakibatkan salah sasaran pembiayaan. Yang kedua, dari sistem dan prosedur pembiayaan. Yang menyebabkan terjadinya wan prestasi adalah sistem dan prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT Berkah Madani. Dalam beberapa kasus,
ditemukan pelanggaran atau wan prestasi atas kesepakatan yang telah disepakati. Faktor ini berkaitan dengan pengawasan atau monitoring yang kurang efektif dari pihak BMT. Pengawasan pada dasarnya sangat penting bagi BMT, karena dengan pengawasan atau monitoring, pihak BMT selaku pemberi dana dapat menentukan apakah anggota dapat dipercaya telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang menyebabkan terjadinya wan prestasi di BMT adalah salah satunya dari faktor eksternal, di mana anggota yang melanggar. Ada beberapa alasan sehingga anggota menjadi wan prestasi. Yang pertama dengan alasan kondisi usaha anggota yang sedang menurun. Hal ini yang mengakibatkan anggota mengalami gagal bayar dikarenakan usahanya yang sedang menurun, dan hasil dari usahanya tersebut tidak dapat untuk mengembalikan pembiayaan sehingga terjadinya wan prestasi. Yang kedua, terjadinya force majeure, yang dimana banyak hal yang terjadi di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam dan meninggal dunia. Keadaan tersebut sangat berpengaruh sekali dalam pelaksanaan pengembalian pembiayaan. Yang ketiga, adanya etiket tidak baik dari anggota dengan menunda pembayaran dan dana yang diberikan tidak digunakan sesuai kesepakatan yang mengakibatkan terjadinya wan prestasi. Selanjutnya, penyelesaian sengketa. Menurut keterangan dari Bapak Supriyanto selaku admin di BMT Berkah Madani, langkah dalam menyelesaikan wan prestasi pembiayaan murabaha yang dilakukan tidak baku seperti yang tertera di akad kontrak murabaha. Selama anggota memiliki itikat baik, komunikasi, dan kerjasama yang baik untuk melunasi keterlambatan pembiayaan yang dilakukan. Adapun denda keterlambatan tidak diberlakukan oleh BMT mengingat kondisi anggota di lapangan yang mungkin sedang turun penjualannya, atau anggota mengalami suatu musibah dan selama anggota beretikat baik untuk melunasi suatu kewajibannya. Namun, secara prosedur penyelesaian wan prestasi pada akad murabaha BMT Berkah Madani, langkah pertama yang dilakukan BMT adalah memberikan surat peringatan. Selanjutnya, apabila surat peringatan diindahkan dan direspon oleh anggota, kemudian dilakukan perpanjangan pembiayaan. Sisa pokok margin pada saat itu diperpanjang sesuai kesanggupan anggota dan sesuai kesepakatan tanpa ada penambahan biaya. Selanjutnya, dibuatkan surat perpanjangan pembiayaan yang ditandatangani oleh anggota dan tidak boleh mengenakan biaya administrasi kecuali biaya material dan asuransi. Ada beberapa solusi yang saya berikan terkait dengan kasus tersebut untuk di masa yang akan datang. Solusi yang pertama, melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap profil keuangan dan kemampuan membayar calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada calon nasabah terkait beberapa hal tentang mekanisme pembiayaan yang akan dilakukan, terkait dengan peraturan selama pembiayaan berlangsung dan beberapa perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak sehingga akan meminimkan sengketa yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menyediakan opsi restrukturisasi bagi nasabah yang mengalami kesulitan seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran atau pengurangan cicilan. Solusi yang terakhir, melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi keuangan nasabah untuk mengidentifikasi potensi nasabah lebih awal. Nah, dengan menerapkan beberapa solusi yang sudah dijelaskan tadi, semoga diharapkan dapat mengurangi resiko wan prestasi dan selalu menjaga keberlanjutan operasional di lembaga keuangan syariah manapun, termasuk BMT Madani Kota Depok. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan kita semua dan menjadikan pelajaran untuk di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.